nafsu itu kalau diikutin itu akan terus ya. Kayak orang minum air laut ya. Ya, dia akan terus mengejar, itu namanya nafsu adanya. Nah, jadi nafsu kekuasaan ini bisa mengubah banyak orang. Orang baik, tapi karena kekuasaan dia bisa jadi jahat. Sisi gelap itu muncul. Apalagi kalau jahat dari awal ya. Apalagi jahat dari awal. Yang baik aja bisa jadi jahat. Betul. Karena nafsu kekuasaan. Nah, dan kita melihat itu pemimpin itu biasanya terkena dia dengan nafsu kekuasaan. Bukan lagi memandang kekuasaan itu adalah suatu nilai yang sangat tinggi sebenarnya, sakral sebenarnya kekuasaan itu. Kenapa? Karena dengan kekuasaan itu dia bisa membuat orang itu menjadi, masyarakat itu menjadi baik, bisa menjadi rusak, bisa. Itu. Jadi kalau dia baik itu pahalanya luar biasa. Maka ada dalam hadis Nabi itu disebutkan itu penguasa itu dzillullah fil ard, bayangannya Allah, bayangan loh. Itu kata-kata itu digunakan dan orang itu nanti di hari kiamat itu dia dapat lindungan dari Allah. Siapa yang dapat lindungan Allah? Itu adalah penguasa yang baik. Tapi sebaliknya kalau penguasa yang dolim, yang jahat, itu kebalikan. Nah, jadi nafsu kekuasaan inilah sebenarnya yang menjadi masalah di umat saat ini, umat Islam saat ini, atau yang bukan umat Islam ini. Dan ini adalah godaan yang berat sekali ya untuk menaklukkan. Bagaimana tips untuk menaklukkan ini. Nah, sementara kita ini kan rindu, kita rindu pemimpin yang menyayangi umatnya seperti dia menyayangi keluarganya. Ini kita udah nggak lihat ini. Tapi kalau zaman Islam dulu kita lihat Khulafaur Rasyidin bagaimana dia ini sayang anak, dia harusnya sayang rakyat itu seperti dia sayang anaknya. Gitu loh. Nah, kalau ini kan nggak terjadi, ini luar biasa. Hukum ibaratnya bisa itu jadi udah kayak raja. Kalau raja itu kan dia menggunakan instrumen kan. Kalau ini kan hukum udah bisa ditafsirkan sebagai satu instrumen. Iya. Itu. Kan untuk mendaftar kemarin baru terjadi, sekarang diulangi lagi gitu loh. Ya, yang kemarin heboh satu Indonesia, untuk itu sekarang juga akan potensi heboh. Ya. Nah, jadi ini satu penyakit sebenarnya. Tadi Pak Ketum udah bilang itu namanya istidroj ya kan. Betapa banyak orang yang dia dia mendapatkan kekuasaan dan sebagainya, tapi di ujung akhirnya ada dia presiden 20 tahun setelah itu tumbang, bahkan ditumbangkan oleh rakyat. Ada yang 30 tahun habis itu tumbang. Ada di periode kedua, biasanya rata-rata kenanya di periode kedua itu. Jatuh dia, ya kan. Di periode kedua kita melihat Demokrat waktu itu jatuh, ya kan. Yang Jokowi ini juga di periode, kenapa? Ini menunjukkan bahwasanya kekuasaan itu masih sebagai satu nafsu, itu bukan sebagai satu amanah. Nah, kita rindu melihat bahwasanya ketika dia berkuasa itu kekuasaan itu adalah menjadi satu amanah. Itu dia mampu untuk menaklukkan nafsu itu, bahkan dia memberikan kekuasaan itu kepada rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Dia menyebarkan kebaikan bukan untuk dirinya dan keluarganya. Kalau sekarang ini rata-rata kan hanya untuk itu, Pak. Betul.